Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video ini akan sangat spesial karena gue belum pernah bikin ini sebelumnya, yaitu mewawancara seseorang dan mendapatkan tips-tips yang berguna buat kalian mungkin. Dan ini adalah tips untuk menghadapi wawancara kerja. Wawancara doang? Interview kerja. Interview doang? Terima Oh iya, keterima kerja. Gimana menghadapi seleksi alam. Nggak menghadapi seleksi, pokoknya menghadapi HRD supaya chance atau kesempatannya itu bisa lebih tinggi saat interview kerja gitu. Jadi sudah ada narasumber yang sangat terpercaya, yaitu salah. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Lagi musim pilpres. Nanti disangka mendukung. Gini. 10. Ya, 1, 2 nggak boleh. Gimana dong? Oke, itulah. Anda ini siapa ini tiba-tiba masuk ke video saya? Udah pasti semuanya kenal kan? Iya sih. Ketemu lagi. Bagi yang nggak suka nggak apa-apa dong. Kenalan lebih dekat. Emang siapa yang nggak suka? Jadi kamu itu backgroundnya apa sampai bisa memberikan tips-tips itu? Kenapa orang harus percaya sama kamu? Harus dong. Kenapa? Jadi kamu emang S1-nya apa? Sekolahnya? Aku S1 psikologi, S2 psikologi. I'm psychologist. Gitu. Mungkin kampusnya bisa disebut? Kampusnya kalau S1 di Bandung, Unisba, Universitas Islam Bandung, tahu nggak? Alhamdulillah tahu. ITB, Institut Taman Sari Bawah. Sari Bawah. Oh, yang sebelahnya Unpas itu ya? Ya, Pasundan ya. Terus lanjut ke S2 UI. Widih, jaket kuning. Yellow jacket. We are yellow jacket. Kamu enggak ya? Aku enggak. Aku Pajajaran jacket dan Kyoto jacket. Pajajaran jaketnya apa ya? Biru. Ya nggak sehebat kamu lah. Toshisha University. Dan HRD nih sekarang posisinya. Iya, kebetulan aku kerja sekarang di suatu perusahaan multinational company gitu, terus sebagai HR, dan mungkin kurang lebih udah 8 tahun deh terlibat dengan asesmen, penerimaan seleksi kayak gitu. Berarti udah ratusan orang diwawancara lah ya? Nggak ratusan orang lah. Ya puluhan orang lah ya. Iya. Dan aneh-aneh orang-orang itu. Ada yang fresh grade ya standar lah ya. Ada yang profesional juga. Ada sih yang kaku-kaku gitu. Gitu. Yang kaku. Duduknya tegap gitu. Terus Bu. Supaya pulang duluan gitu. Iya. Oke, jadi langsung aja ke tipsnya. Kita punya berapa tips di sini? Maunya berapa? Ya sebanyak-banyaknya deh. Oke, kita pakai nomor cantik 9. Wih, ulang tahun aku soalnya. Tanggal lahir aku ya, jadi cantik. 9 tips yang menghadapi HR ya. Menghadapi HR atau HRD. Ketika seleksi penerimaan karyawan. Apalagi buat fresh graduate ya, kayak yang baru lulus. Milenial nih. Sebenarnya nggak milenial juga sih. Aku milenial sih. Aku juga milenial. Karena udah salah lah orang menafsirkan milenial. Oke, daripada melenceng. Yang pertama, pokoknya kita harus mastiin bahwa perusahaan yang bakal kita lamar itu cukup ideal buat kita. Cara tahu idealnya gimana? Ya kita harus cari tahu lah. Cari tahu tuh maksudnya dengan dengan passion kita. Atau ya yang kalian suka aja gitu. Misalnya dulu kalau kayak aku ya pengennya di perusahaan multinational company gitu. Kenapa? Karena bisa belajar banyak, mengeksplor bahasa Inggris lebih, terus ketemu orang dari berbagai negara mungkin. Jadi nasionalisme gitu. Itu menurut aku ada perusahaan yang ideal gitu. Jadi ketika cari perusahaan itu ya yang sesuai dengan keinginan kita, dengan passion kita gitu ya. Ya gitu. Kedua adalah cari tahu tentang perusahaan tersebut. Gitu ya, lebih dalam gitu, apakah perusahaan itu. Jadi udah spesifik nama perusahaannya. Terus udah tahu nih, cara nyari taunya gimana? Cara nyari taunya sekarang kan di Google banyak. Siapa tahu orang nggak tahu Google. Kunjungi website resminya, lihat dari profilnya, terus visi misinya, terus dia itu di bidang apa aja. Misalnya kalau multinational company kan biasanya dia nggak satu bisnis aja kan, macam-macam bisnisnya. Kalau misalnya kita udah tahu pengen di perusahaan itu kan kita lebih tertarik aja sih untuk menggali lebih dalam.
lihat apa profile dan company apa profile. misalnya kayak lingkungan kerjanya gitu. Yang ketiga, setelah kita udah tahu perusahaannya, mengunjungi websitenya, usahakan untuk kita terkoneksi dengan perusahaannya dan perusahaan-perusahaan lainnya yang selevel lah. Oh, jadi nggak cuma satu, misalnya harus cari alternatif gitu. Iya, supaya mereka kan kompetitornya banyak kan, dan itu tuh pasti satu bisnis, satu industri gitu kan. Misalnya nih aku dari psikologi mau masuk konsultan apa ya, misalnya Michael Page kah atau Boston Consulting Group kah, itu juga aku juga terkoneksi juga dengan kayak misalnya Psychology Today atau media-media yang account-account yang relevan dengan profesi kita. Mantap gitu ya. Jadi pokoknya harus nyambung lah ya sama yang jurusan kita sama karena perusahaan. HR juga akan ngelihat kan ketertarikan kita seberapa serius sih kita menjalani profesi kita gitu. Nomor 4. Nah, karena ini tadi barusan berkaitan sama media sosial atau website atau ya semuanya ya. Kita juga punya kan media sosial gitu kan, Instagram kayak gitu. Nah, HR ini pasti kepo banget sih. Oh gitu? Iya, kepo. Sosmed kita dikepoin sama mereka? Iya dong. Kayak Instagram, Twitter, Facebook, apapun itu? Instagram, Twitter, Facebook, ya mereka cari-cari dong apa sih background kita kayak gimana gitu, kepribadian mungkin dari situ. Lebih gitu. ke kayak apa yang kita posting misalnya. Apa yang kita posting. Jadi usahakan banget untuk memanage postingan kita, feeds kita kayak gimana. Gitu. Kalau misalnya ada yang nakal-nakal gitu kita hide dulu. Nakal-nakal kayak gimana tuh? Ya misalnya apa kayak alay sama pacarnya atau gimana gitu, nggak tahu deh. Iya atau bikin prank-prank apa gitu. Atau profile picture-nya tuh berdua gitu peluk-pelukan. Iya. Aduh jangan deh kayak gitu. Atau yang rebel-rebel ngerokok, tatoan gitu-gitu. Itu nggak dianjurkan. Minum-minum gitu, nggak. Karena kan kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya mungkin kita nggak segitunya, cuman persepsi orang itu kan bisa beda-beda dan kita nggak bisa ngatur sih persepsi orang itu kayak gimana gitu. Jadi kita menghindari itulah gitu. Tindakan preventif. Cari aman gitu. Lah ya. Hapus dulu lah yang kira-kira mengganggu di sosial media. Karena kita udah mau kerja ya, jadi lebih baik menunjukkan profesionalisme. Agak jaim lah ya. Waktu itu dulu jaim nggak? Dulu ya nggak jaim juga ya, natural aja karena di sosial media nggak pernah posting aneh-aneh. Oh, nggak pernah posting aneh. Nggak pernah yang apa berdua pacaran gitu, nggak pernah diposting. Atau nggak punya pacar? Punya nggak ya? Kelima. Nah, ketika mau tes nih, biasanya kan kalau misalnya fresh grad itu ada tes itu ya, entah psychologist, psychological test atau mungkin technical test, psikotes gitu. Usahakan kita mempersiapkan diri, sarapan dulu di rumah. Itu hal yang kecil tapi sangat penting. Simple gitu. tapi efeknya luar biasa. Gitu, karena kan kalau misalnya kita nggak sarapan itu kandungan oksigen di otak kita kan berkurang kan, nggak terlalu banyak gitu. Nah itu akan membuat konsentrasi kita nggak terlalu full gitu, atensi kita berkurang kayak gitu. Nah sarapan itu pentingnya di situ sih. Jadi kita lebih fokus gitu. Konsentrasi gitu ya. Iya, konsentrasi karena psikotes itu kan butuh konsentrasi tinggi nih. Udah pernah belum psikotes? Dulu. Waktu kerja di psikotes nggak? Kerja sekarang sih enggak, cuman dulu awal-awal waktu masih fresh grad emang banyak psikotes. Iya kan, gitu. Yang keenam, ketika udah sarapan nih, hal penting juga nih, kita harus mempersiapkan appearance kita supaya lebih profesional. Oh, tampilan visual. Karena face validity, tampilan pertama kita ketika ketemu sama HR itu penting banget sih. Kayak pandangan pertama gitu, bener. Kayak kesan pertama gitu. Betul, nggak cuman ketika fresh grad aja ya, ketika aku melakukan, jadi kalau misalnya ada promosi naik jabatan gitu kan ada kayak tes juga. Nah itu tuh pasti harus pakai pakaian yang rapi. Misalnya kayak pakai dasi, yang nggak harus pakai dasi sih, cuman beda-beda sih setiap perusahaan. Cuman emang appearance itu sangat menentukan. Pertama, first impression, apakah kalian profesional atau enggak, apakah ya itu kan yang buat kita pede juga kan ketika akan mengungkapkan sesuatu pendapat kita kayak gitu. Tapi lihat-lihat juga sih perusahaannya kayak gimana. Misalnya nih ada beberapa perusahaan, kayak perusahaan aku kan emang harus profesional banget kan, kayak office look banget. Ada juga beberapa perusahaan yang kayak misalnya casual gitu ya. Casual, mungkin lebih casualnya jangan casual banget sih, kayak
jangan pakai celana jeans sama kaos juga, jadi lebih ke smart casual. Ya smart casual ya, kayak Bisa kantorku di juga. searching gitu iya, ya. kayak kaos biasa atau polo masih bisa. Iya. Bahkan kadang-kadang kaos pun bisa. Iya, kaos kalau misalnya udah masuk ya. Udah masuk. Iya, kalau interview sih enggak sih. Ya smart casual banyak Iya, lah iya. di Pinterest atau di mana gitu kan yang kita bisa searching lah smart casual kayak gimana gitu. Iya. Yang ketujuh itu ketika Nggak kita boleh gini tadi. Oh ya, Yang ketujuh, ya yang ketujuh. itu ketika kita akan ketemu langsung nih face to face gitu, usahakan kita harus mengatur juga sih kepercayaan diri kita gitu. Confidence. Jadi Cara kita ngaturnya gimana? tetap humble gitu, tetap pede ketika ngomong, tapi nggak mendominasi pembicaraan, ngerti kan? Oke, ya. Jadi nggak kayak kita yang Mendominasi pembicaraan sama HRD-nya. Kalau ditanya jawabannya secukupnya aja. ya secukupnya Ya, gitu. nggak usah ditambah-tambahin. Kita harus tetap menghormati juga gitu loh. Jangan mendominasi yang kayak kita yang paling tahu. Toh mereka juga sebenarnya lebih tahu juga kan sebenarnya. Apalagi kalau fresh grade. Tapi juga jangan yang terlalu minderan. Maksudnya nggak yang kayak gitu humble, lah, terlalu jadi kita rendah. tetap pede, cuman kita menghargai Diri, gitu. oke. Iya. Yang ke-8 berkaitan sama yang tadi juga gitu. Kita harus atur gestur. Gestur juga diperhatiin. Iya dong. Cara duduk kah? Apakah? Kayak misalnya kita nih ketemu, misalnya kalau mau interview, salaman dong. Salaman itu, coba kalau kamu salaman sama aku gimana? Jauh banget ya. Kayak gitu. Yang jangan ya kayak salaman gitu. aja biasa. Salaman gitu, kita menggenggam tangan orang tersebut ya. Dengan genggamannya nggak terlalu kuat, tapi menunjukkan ada nilainya genggaman itu. Ada dong, itu Iya, karena aku memang kayak genggam orang tuh ada yang lemes, ada yang yang itu ngaruh. firm gitu. Jadi harus benar-benar kita percaya diri, tapi jangan terlalu kuat banget juga. Kayak gitu kan salah satu gesturnya. Iya. Kalau bosku awal-awal waktu aku masih fresh gitu emang genggamnya tuh kayak kuat banget gitu loh, kayak ngajarin lu tuh kalau genggam tuh kayak gini gitu. Kalau jabatan Coba sama kalau misalnya orang kamu ketemu orang salaman, kenalan gitu, itu tapi kalau genggamannya enggak lemes gitu. Menurut kamu gimana? Iya, aneh aja kayak orang gak niat gitu loh. Nah, itu. Ya kayak asal nempel gitu loh. Betul. Kayak gitu. Iya. Cara duduk gitu kan, gimana kita memperlihatkan bahwa kita tuh excited gitu. Caranya gimana? Duduknya ya tegap tapi agak condong ke depan gitu kan, nggak yang nyender kayak gini makin lama makin turun gitu kan. Iya, saya mau kerja di perusahaan ini. Gajinya Kira-kira ya mau 10 nggak? juta aja. Kira-kira bakal nggak diterima? Kamu kalau jadi bos mau nggak nerima orang Enggak. gitu? Kayak gitu. Cara duduk, cara apa ya, gestur, cara ngelihat tatap mata kayak eye contact itu dinilai juga. Nah, eye contact itu dinilai juga. Jadi tapi jangan kayak staring gitu loh, yang terlalu ngeliat banget gitu. Nah, jangan kayak gitu. Terus yang penting juga senyum gitu, tapi jangan cengengesan. Gimana sih cengengesan? Kayak suka pengen ketawa nggak sih kalau orangnya misalnya orangnya seru gitu, maksudnya orangnya gampang ketawa gitu. Ya kalau misalnya ketawa aja, tapi nggak yang saya tadi kena macet hehehe gitu. Kan itu nggak kayak gitu juga gitu. Ya jadi dong. diatur aja lah ya. Iya diatur, jadi lebih pokoknya supaya terlihat profesional lah, kayak gitu. Dan yang paling penting, yang nomor 9, Yang terakhir. Respect time. Respect time. Ya. Tepat itu waktu. penting banget. Jadi usahakan sih kalau kita mau interview atau mau tes gitu, kita setengah jam lah minimal udah ada di tempat. Karena apa, kita nggak tahu juga ya apa persiapan yang belum kita lengkapi mungkin. Jadi gitu. jangan terlalu mepet. Karena kelihatan kalau orang misalnya kayak aku dulu pernah kayak mau interview tapi kayak mepet banget, jadi kelihatan kayak masih ngos-ngosan gitu loh. Mepet? Karena jauh. Terus? Ya dari Bekasi waktu itu harus ke daerah Sudirman, macet banget. Nah itu dia yang harus diperhitungkan. Kalau misalnya belum pernah atau jarang ke suatu tempat tertentu, kita harus survei dulu. Tapi kadang gini, ada misalnya kita janjian jam 3 nih sama hari-nya, tapi hari yang telat gimana, Man? Dari pihak perusahaan yang telat? Ya nggak masalah dong, siapa yang butuh? Ya sama-sama butuh sih, cuman kan kita kita yang menawarkan kan, gitu, bukan mereka yang bukan mencari sih.
kita yang datang ke mereka gitu kan. Iya. Apalagi fresh grade, apa sih yang kita tawarkan selain attitude, kemudian pengalaman juga belum ada gitu kan sebenarnya. Jadi kita respect time lah, dan itu juga akan bernilai plus ke seluruh aspek juga sih, manfaatnya ke seluruh aspek juga gitu. Salah satu faktor yang dilihat gitu ya. Iya benar gitu. Jadi itulah 9 tips yang mungkin simple, yang sangat berfaedah tapi buat kalian ya. Cocok lah. Kalau sebagai HR sih, kalau misalnya kita ngelihat udah dari appearance-nya bagus, terus dia respect time, dengan ngomong-ngobrolnya juga enak, menghargai, itu kita udah nilai plus, pasti udah di keep dulu deh. Oke, kita lihat selanjutnya dia kayak gimana, biasanya sih gitu. Terima kasih Bu HRD atas tips-tipsnya, semoga bermanfaat buat yang nonton. Ya, sukses ya buat para fresh grade gitu, jangan cepat menyerah. Buka pintu selebar-lebarnya. Oh salah ya, cari pintu, banyak pintu. Cari pintu, kan? Pintu mana yang Ya, dibuka ya. nanti ya. Kita nggak tahu. Oke? Jadi kita salamannya gimana? Nggak deh, nggak keras-keras banget, gini aja. Gitu aja. Gitu, Pak. Tetap sehat, tetap semangat. Jadi gimana? Udah nih. Udah.